Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan dibahas tentang sistem pertidaksamaan dua variabel, yaitu linear kuadrat. Nah, sebelumnya kita kan udah bahas tentang pertidaksamaan linear, dan video lainnya juga bahas tentang bagaimana menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat. Dan sekarang kita akan gabung dua-duanya menjadi bentuk sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat. Nah, sebelum kita lanjut ke contoh soal ini, itu diketahui dulu di sini nih materi kita. Dari materi ini, sistem pertidaksamaan. Sistem pertidaksamaan itu memuat, artinya dia memuat lebih dari satu pertidaksamaan. Dimana yang dimuatnya di sini adalah pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan kuadrat. Seperti contoh soal berikut. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari Y besar dari X tambah 2 dan Y besar sama dari X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Sekarang kita akan lakukan penyelesaiannya. Yang pertama sekali kita selesaikan satu-satu terlebih dahulu, yaitu kita bahas dahulu yang ini adalah linear, pertidaksamaan linear ya, karena tidak ada kuadrat. Kalau yang ini pertidaksamaan kuadrat. Untuk yang pertama, untuk Y besar dari X tambah 2, ini kita mau menentukan titik potongnya terlebih dahulu, yaitu dengan menjadikan dia menjadi persamaan X tambah 2. Kita tentukan titik potongnya. Ya, titik potongnya untuk X sama dengan 0, maka Y-nya itu berapa? Maka Y sama dengan, kalau X-nya 0, maka 0 tambah 2. X-nya 0 ya. Jadi Y-nya sama dengan 2. Maka didapat titiknya yang ini 0,2. X-nya 0, Y-nya 2. Kemudian untuk titik potong Y sama dengan 0, maka didapat untuk Y-nya 0, berarti 0 sama dengan X tambah 2. X tambah 2. Atau kita pindahkan tempatnya, X tambah 2 di ruas kiri dan 0-nya di ruas kanan. Baru 2-nya yang kita pindahkan, tinggal X-nya. Untuk X saja berarti 0, ini positif 2, berarti dikurang 2. 0 dikurang 2 diperoleh negatif 2. Nah, dapat titiknya untuk X-nya negatif 2 dan Y-nya 0. Nah, langkah berikutnya lagi kita tentukan juga titik-titik yang membentuk daerah penyelesaian dari Y besar sama dari X kuadrat kurang 4X kurang 5. Ini adalah pertidaksamaan kuadrat. Nah, kita yang pertama sekali kita jadikan dia dalam bentuk persamaan, yaitu Y sama dengan X kuadrat kurang 4X kurang 5. Kemudian kita tentukan titik potongnya. Titik potong untuk kalau X-nya sama dengan 0, maka Y-nya, nah X-nya 0, maka kita dapat Y sama dengan X-nya 0, berarti 0 kuadrat dikurang 4 dikali 0 dikurang 5, maka didapat Y-nya adalah negatif 5. Jadi titiknya diperoleh untuk ini yaitu 0, negatif 5. 0, negatif 5. Selanjutnya kita menentukan titik potong untuk Y sama dengan 0, maka X-nya, maka kalau Y-nya 0, maka ininya 0. 0 sama dengan X kuadrat dikurang 4X kurang 5, atau tukar letaknya ya, X kuadrat kurang 4X kurang 5 sama dengan 0. Maka kalau sudah berbentuk seperti ini, kita tentukan faktornya, yaitu
Kalau dia dikalikan hasilnya negatif 5, kalau dia ditambahkan hasilnya negatif 4. Yaitu diperoleh negatif 5 sama positif 1. Karena kalau kita kalikan negatif 5 kali 1 dapat negatif 5, kalau kita tambahkan negatif 5 ditambah 1 negatif 4. Sehingga didapat titiknya untuk X kurang 5, ini kan sama dengan 0. Untuk X kurang 5 yaitu sama dengan 0, dan satu lagi X tambah 1 sama dengan 0. Sehingga didapat di sini untuk X sama dengan negatif 5-nya kita pindahkan jadinya positif 5. Kemudian untuk yang berikutnya positif 1 kalau dipindahkan jadinya negatif 1. 0 dikurang 1 tetap hasilnya negatif 1. Dan titiknya kita dapat X-nya 5, Y-nya tadi 0, yaitu 5,0. Dan satunya lagi X-nya negatif 1, Y-nya juga 0. Jadi kita dapat udah 3 buah titik ini. Kemudian kita tentukan titik puncak atau titik baliknya. Nah, ini titik puncak titik baliknya yaitu X, Y. Untuk menentukan X-nya negatif B, kita ke sini. A-nya 1, B-nya negatif 4, C-nya negatif 5. Jadi dapat kita substitusikan, kita ganti negatif B, negatif, B-nya tadi negatif 4, B-nya negatif 4. Kemudian A-nya 1, A-nya 1 sama dengan negatif kali negatif hasilnya positif. 4 per 2 kali 1 2. Kemudian yang Y-nya negatif, tadi B-nya berapa? Ada negatif 4, B-nya negatif 4. Berarti negatif B ya, negatif 4 dikuadratkan dikurang 4 kali A-nya 1 dan C-nya negatif 5 per 4 A, 4 kali 1. Kemudian kita jumlahkan negatif 4 dikuadratkan hasilnya 16 dikurang 4 dikali 1, negatif 4 kali 1, negatif 4 dikali 5 hasilnya 25. Jadi ini jadinya hasilnya ditambah ya, ditambah 20. 4 kali 5 20. Negatif kali negatif positif. Per 4 sama dengan negatif 16 ditambah 30 36 per 4 sama dengan didapat Y-nya negatif 9. Dan titik yang diperoleh adalah X, Y, X-nya 2, Y-nya negatif 9. Ini titik baliknya. Kita udah dapatkan banyak titik tadi. Sekarang kita hubungkan titik tersebut pada koordinat kartesius. Yang pertama kita gambarkan untuk 0,2 dan 2,0 untuk Y besar dari X tambah 2. Untuk 0,2 X-nya 0, Y-nya 2. Dan 2,0 ini kita hubungkan. Dan menghubungkannya garisnya putus-putus karena di sini tidak ada tanda samanya.
Nah, ini dia. Kita hubungkan. Ini untuk Y besar dari X tambah 2. Untuk menentukan daerahnya, kita uji. Titik 0,0, apakah kita fokusnya ke garis lurus ini, apakah yang daerah yang di sebelah kiri ini benar. Kita uji dengan titik 0,0. Uji ya. Uji 0,0. Oke. Y besar dari X tambah 2. Jika Y-nya 0 dan X-nya 0, 0 tambah 2, 0 besar dari 2. 0 besar dari 2 itu salah. Maka daerah yang berada di sini itu salah. Maka kita arsir daerah yang salah. Ini. Selanjutnya untuk pertidaksamaan kuadrat ini kita uji juga. Ini untuk kurva Y besar sama dari X kuadrat kurang 4X kurang 5. Kita uji 0,0 juga. 0,0 yang daerah ini berarti dia berada di dalam parabola ini. Apakah di dalam parabola ini daerahnya benar? Kita uji 0,0 ke Y besar sama dari X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Jika Y-nya 0, maka ini 0 kuadrat dikurang 4 dikali 0 dikurang 5, maka didapat 0 besar sama dari negatif 5. 0 besar dari negatif 5. Benar ya? Ini benar berarti daerah yang di sini, di dalam ini benar. Maka kita arsir daerah yang ada di luarnya. Nah, sehingga daerah yang tidak diarsir ini itu merupakan daerah penyelesaian. Daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan Y besar dari X tambah 2 dan Y besar sama dari X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Inilah daerahnya. Oke, ini daerah himpunan penyelesaiannya yang berada batasnya ini. Ini batasnya ya. Oke, baik, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.